Sungai Amazon. Sebuah nama yang menggema dengan kisah petualangan, misteri, dan keajaiban alam yang tak tertandingi. Di sini, di jantung Amerika Selatan, terletak salah satu keajaiban alam terbesar di dunia. Mengalir lebih dari 4.000 mil dari pegunungan Andes ke Samudra Atlantik, sungai ini melintasi berbagai lanskap yang menakjubkan, dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga hutan hujan yang lebat. Sungai ini adalah kekuatan alam, sumber kehidupan, dan tempat perlindungan bagi ribuan spesies. Amazon bukan hanya sungai biasa, tetapi dunia tersendiri. Labirin air luas yang memelihara keanekaragaman hayati yang menakjubkan, dengan ribuan spesies ikan, burung, dan mamalia yang hidup di dalam dan di sekitar airnya. Sungai ini adalah nadi kehidupan bagi banyak komunitas lokal yang bergantung padanya untuk mata pencaharian mereka, dan membentuk udara yang kita hirup. Hutan hujan Amazon, yang sering disebut sebagai paru-paru dunia, menghasilkan sekitar 20% dari oksigen bumi. Cekungannya, permadani besar hutan hujan, lahan basah, dan anak sungai, adalah bukti kekuatan seni alam. Setiap sudutnya menyimpan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan, adalah bukti kekuatan seni alam. Di sini, di jantung Amerika Selatan, terbentang alam di mana udara terasa lembab. Di sini, di jantung Amerika Selatan, terbentang alam di mana udara terasa lembab, di mana matahari sulit menembus kanopi hijau, dan di mana kehidupan, dalam bentuknya yang paling hidup dan tidak biasa, berkembang. Bergabunglah dengan saya, teman-teman, saat kita memulai perjalanan untuk menjelajahi keajaiban Amazon, untuk mempelajari rahasianya, dan untuk memahami arti pentingnya bagi planet kita. Setiap langkah yang kita ambil di hutan ini, setiap aliran air yang kita lihat, menceritakan kisah tentang kekuatan dan keindahan alam, dan di mana kehidupan, dalam bentuknya yang paling hidup dan tidak biasa, berkembang. Bergabunglah dengan saya teman-teman, saat kita memulai perjalanan untuk menjelajahi keajaiban Amazon, untuk mempelajari rahasianya, dan untuk memahami arti pentingnya bagi planet kita. Sungai ini tidak hanya penting bagi ekosistem lokal, tetapi juga memiliki dampak besar pada iklim global, dan untuk memahami arti pentingnya bagi planet kita. Mari kita jelajahi bersama, dan temukan bagaimana Amazon mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari ribuan mil jauhnya. Cekungan Amazon adalah mosaik ekosistem yang saling berhubungan, masing-masing dengan karakter dan penghuninya yang unik. Setiap sudut dari hutan ini menyimpan cerita yang berbeda, dari puncak pohon yang menjulang tinggi hingga dasar hutan yang gelap dan lembab. Ekosistem ini tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga saling bergantung, menciptakan jaringan kehidupan yang kompleks dan menakjubkan. Hutan hujan yang menjulang tinggi mendominasi lanskap, kanopinya seperti langit-langit zamrud yang lebat dan penuh dengan kehidupan. Pohon-pohon ini, beberapa di antaranya mencapai ketinggian lebih dari 60 meter, membentuk struktur yang rumit dan berlapis-lapis. Di kanopi ini, burung-burung eksotis, monyet-monyet yang lincah, dan serangga yang beraneka ragam menemukan tempat tinggal mereka. Setiap lapisan kanopi memiliki mikrohabitatnya sendiri, dengan spesies yang beradaptasi khusus untuk hidup di ketinggian tertentu. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, menerangi dunia epifit, tanaman merambat, dan anggrek yang menempel pada pohon-pohon raksasa di bawahnya. Epifit ini, yang mencakup lumut, pakis, dan bromeliad, tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya, tetapi menggunakan mereka sebagai tempat bertengger untuk mendapatkan cahaya matahari. Tanaman merambat, seperti liana, menjalar ke atas untuk mencapai sinar matahari, menciptakan jaring yang rumit di antara pohon-pohon. Di bawah, di lantai hutan, pertempuran konstan untuk mendapatkan nutrisi terus berlangsung, didorong oleh daun-daun yang membusuk dan pohon-pohon tumbang. Lantai hutan ini adalah tempat di mana siklus hidup dan mati terus berputar, dengan jamur dan mikroorganisme yang memecah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh tanaman. Di sini, semut pemotong daun dan serangga lainnya bekerja tanpa henti, mengangkut potongan-potongan daun ke sarang mereka untuk dijadikan makanan bagi koloni mereka. Berjalanlah menuju tepi sungai dan hutan akan berganti menjadi hutan banjir, atau farzea. Hutan ini mengalami perubahan dramatis sepanjang tahun, dengan banjir musiman yang mengubah lanskapnya. Selama musim hujan, air sungai meluap dan membanjiri hutan, menciptakan habitat akuatik sementara yang kaya akan kehidupan. Ketika air surut, hutan kembali ke keadaan daratannya, dengan tanaman dan hewan yang beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang berubah-ubah ini.
Di sini pohon-pohon berdiri di atas akar seperti panggung, beradaptasi untuk bertahan hidup dari banjir musiman. Akar-akar ini tidak hanya memberikan stabilitas, tetapi juga memungkinkan pohon untuk bernapas saat terendam air. Beberapa spesies pohon bahkan memiliki pneumatofor, atau akar pernapasan yang menjulang di atas permukaan air untuk mengambil oksigen. Adaptasi ini memungkinkan hutan banjir untuk mendukung berbagai kehidupan, dari ikan hingga burung air. Ikan-ikan berenang di antara batang-batang yang terendam, sementara caiman dan kura-kura sungai berpatroli di perairan. Ikan-ikan ini, termasuk piranha dan arapaima, telah beradaptasi untuk hidup di perairan yang berubah-ubah, dengan beberapa spesies yang mampu bertahan hidup di air yang rendah oksigen. Caiman, predator puncak di ekosistem ini, berburu mangsa di air dan di darat, sementara kura-kura sungai mencari makanan di dasar yang berlumpur. Lebih jauh lagi, di mana sungai bertemu laut terbentang delta yang luas, labirin saluran dan pulau, di mana air tawar bercampur dengan air asin laut, menciptakan habitat unik bagi berbagai spesies laut dan air tawar. Delta ini adalah tempat pertemuan yang dinamis, dengan arus yang kuat dan sedimen yang terus bergerak. Di sini, mangrove tumbuh subur, menyediakan tempat berlindung bagi ikan muda dan invertebrate. Burung-burung migran juga tirumpiensis infantil terkaiwian nendain spiktias turumbek kamper determinat veruneca. Amazon adalah simfoni kehidupan. Orkestra besar makhluk besar dan kecil, masing-masing memainkan peran mereka dalam menjaga keseimbangan yang rapuh ini. Jaguar, hantu hutan hujan yang sulit ditangkap, mengintai mangsanya dengan anggun dan senyap. Di atas, monyet berayun melalui kanopi, suaranya bergema di antara pepohonan, sementara burung makau, ledakan warna di antara latar belakang hijau, terbang melintasi dedaunan. Tetapi di sudut-sudut tersembunyi, di semak belukar, dan di antara serasah daun, keanekaragaman Amazon yang sebenarnya terungkap. Serangga dalam berbagai bentuk dan ukuran yang mempesona, sayapnya yang berwarna-warni memantulkan cahaya, terbang di antara bunga-bunga. Katak panah beracun, kulitnya seperti kaleidoskop warna peringatan, menunjukkan racunnya kepada calon predator. Dan di kedalaman sungai yang keruh, belut listrik menghasilkan sengatan kuat untuk melumpuhkan mangsanya. Sementara piranha, Tingadur Saints the Patronum, Badiral. Bagian 4. Kanopi Zamrud, Tanaman Amazon. Hutan hujan Amazon, sering disebut sebagai paru-paru dunia, adalah salah satu ekosistem paling beragam dan vital di planet kita. Hutan hujan Amazon adalah harta karun botani, rumah bagi sekitar 40.000 spesies tanaman. Banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Setiap sudut hutan ini menyimpan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Pohon kapok raksasa, batangnya menjulang tinggi di atas lantai hutan, berdiri seperti penjaga, mahkotanya menjadi rumah bagi berbagai epifit dan anggrek. Pohon ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi banyak spesies, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Liana, setebal lengan manusia, meliuk-liuk di batang pohon-pohon raksasa ini, mencari sinar matahari di atas. Tanaman merambat ini adalah contoh sempurna dari adaptasi yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh persaingan. Lantai hutan, medan pertempuran untuk mendapatkan sinar matahari dan nutrisi, dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan. Di sini, setiap tanaman berjuang untuk mendapatkan tempat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Pakis-pakis yang halus membuka daunnya di bawah cahaya redup, menciptakan pemandangan yang menenangkan dan indah. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem, membantu menjaga kelembaban dan menyediakan tempat berlindung bagi banyak makhluk kecil. Sementara jamur, dalam berbagai bentuk dan warna yang mempesona, menguraikan kayu gelondongan yang tumbang, mendaur ulang nutrisi kembali ke ekosistem. Jamur ini adalah dekomposer alami, memainkan peran penting dalam siklus kehidupan hutan. Dan tersebar di antara permadani hijau ini adalah tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat untuk pengobatan, yang telah digunakan oleh penduduk asli selama berabad-abad. Tanaman ini adalah bukti kekayaan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Khasiatnya masih terus ditemukan dan dipahami oleh ilmu pengetahuan modern. Para ilmuwan terus mengeksplorasi potensi tanaman ini untuk menemukan obat-obatan baru yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, menjadikan hutan hujan Amazon sebagai sumber daya yang tak ternilai bagi kesehatan manusia.
Bagian 5. Penjaga hutan, masyarakat adat dan Amazon. Selama ribuan tahun, masyarakat adat Amazon telah hidup selaras dengan hutan hujan. Kehidupan mereka terjalin dengan ritme alamnya. Mereka adalah penjaga hutan yang sebenarnya. Pengetahuan dan tradisi mereka diturunkan dari generasi ke generasi, memastikan kelangsungan hidup manusia dan alam. Dari suku Yanomami di jantung hutan hujan, hingga masyarakat Chocama yang tinggal di sepanjang tepian sungai, budaya-budaya yang beram ini telah mengembangkan hubungan erat dengan lingkungan mereka.